Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suryana Milanti dengan NIM 2488020014. Di sini saya akan memberikan tutorial menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji korelasi Pearson dan uji regresi linear. Sebelumnya, uji korelasi Pearson itu bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau bisa kita sebut dengan R. Nah, jenis hubungan antar variabel X dan Y ini dapat bersifat positif dan negatif. Sedangkan untuk uji regresi linear, ini adalah uji untuk mengetahui suatu pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat, atau untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel penyebab atau variabel X dengan variabel akibat atau variabel Y. Baik, selanjutnya akan saya tampilkan tutorialnya. Baik, untuk selanjutnya di sini kita sudah memiliki data yang akan kita uji korelasi Pearson dan uji regresi linear. Nah, di sini tuh kita ingin mengetahui pengaruh dari motivasi belajar siswa terhadap prestasi siswa di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Nah, kita sudah memiliki data motivasi belajar atau variabel X dan data prestasi siswa atau variabel Y sebanyak masing-masing 20 siswa. Baik, selanjutnya kita akan menyalin data tersebut ke dalam SPSS. Sebelumnya data di sini sudah saya salin. Nah, selanjutnya kita klik variabel view. Lalu untuk nama yang bagian variabel motivasi belajar diganti dengan X. Lalu untuk variabel prestasi siswa diganti dengan variabel Y. Untuk desimalnya bisa kita nolkan agar data yang terlihat di data view tidak berbentuk desimal. Lalu untuk label kita beri nama sesuai dengan data masing-masing. Untuk variabel X itu merupakan motivasi belajar. Lalu untuk variabel Y itu prestasi siswa. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali ke data view. Nah, datanya ini sudah tidak berbentuk desimal. Lalu kita klik Analyze, kita klik korelasi, kita klik bivariasi. Lalu untuk data-data ini, kita masukkan ke dalam kolom variabel. Contoh, caranya dengan Ctrl A, lalu kita klik ini. Jangan lupa untuk bagian correlation coefficient ini, bagian Pearson-nya ini dicentang ya. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita sudah memiliki output dari dua variabel tersebut. Nah, kita bisa buka catatan untuk pengambilan kesimpulan. Nah, bisa kita lihat di bagian dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Lalu sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, lalu kita lihat di data yang sudah kita dapatkan, nilai signifikansi pada variabel motivasi belajar itu terdapat 0,000 yang dimana artinya itu kurang dari 0,05. Artinya motivasi belajar ini berkorelasi dengan prestasi siswa. Nah, lanjut kita lihat ke bagian variabel Y atau prestasi siswa. Kita lihat nilai signifikannya juga terdapat 0,000 yang artinya juga di sini variabel Y itu berkorelasi. Lalu selanjutnya, kita lihat pada pedoman derajat hubungan. Pedoman derajat hubungan ini diambil dari data Pearson correlation. Nah, kita lihat di bagian dua variabel ini memiliki nilai 0,930. Kita lihat 0,930 itu terdapat di antara ini, 0,81 sampai dengan 1, yang artinya berkorelasi sempurna. Jadi, antara dua variabel tersebut memiliki hubungan yang sempurna. Lalu, kita lihat apakah dua variabel ini memiliki hubungan
yang positif atau yang negatif. Bisa kita lihat dari nilai Pearson correlation-nya ini, apakah dia bernilai positif atau negatif. Nah, untuk di sini nilainya itu positif, artinya hubungan korelasi ini berhubungan yang positif. Maksudnya itu, jika motivasi belajar siswa itu naik, maka prestasi siswa juga pasti akan naik. Terus juga, misalkan jika motivasi belajar siswa itu menurun, pasti prestasi siswa juga akan menurun. Baik, cukup sekian untuk uji korelasi Pearson, lalu kita akan lanjutkan ke uji regresi linear. Baik, setelah kita menguji korelasi Pearson dari variabel X dan Y, selanjutnya kita akan menguji regresi linear. Eh, Masih di data yang sama, kita ke data view, lalu kita klik analyze, kita ke regression, kita klik linear, lalu untuk variabel X, kita masukkan pada kolom independen, yang artinya itu variabel bebas. Lalu untuk variabel Y, kita masukkan ke dalam kolom dependen, yaitu variabel terikat. Lalu jika udah, kita klik OK. Nah, di sini langsung keluar outputnya. Nah, kita akan mengambil kesimpulan apakah variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Kita buka catatan. Dasar pengambilan keputusan jika eh, nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Bisa kita lihat pada tabel ANOVA ini. Nilai signifikannya sebesar 0,000 yang artinya itu kurang dari 0,05. Berarti antara variabel motivasi belajar dengan variabel prestasi siswa itu memiliki pengaruh. Nah, seberapa besar sih pengaruh itu? Bisa kita lihat pada tabel model summary ini. Kita lihat pada R-square, di sini nilainya itu 0,865. Kita ubah menjadi bentuk persen, yang artinya itu 86,5%. Jadi, variabel motivasi belajar terhadap variabel prestasi siswa itu memiliki hubungan sebesar 86,5%. Nah, di sini kita sudah memiliki output dari uji korelasi Pearson dan uji regresi linear. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan melalui aplikasi Microsoft Word. Sebelumnya saya sudah menyalin tabel correlation ini ke dalam Word untuk kita ambil kesimpulan dari uji korelasi Pearson. Dan saya juga sudah mengcopy tabel ANOVA dan tabel model summary ini ke dalam Word untuk mengetahui kesimpulan dari uji regresi linear. Kita buka Word. Nah, pada bagian uji korelasi Pearson ini, didapatkan kesimpulan seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti variabel X dan variabel Y itu berkorelasi. Lalu jika kita lihat pada kolom Pearson correlation menunjukkan angka 0,930 yang berarti variabel X dan Y memiliki korelasi yang sempurna dan memiliki hubungan yang positif. Nah, untuk kesimpulan dari uji regresi linear didapatkan seperti yang ditunjukkan pada tabel ANOVA, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan kita juga bisa mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dari tabel model summary ini. Dilihat pada kolom R-square memiliki angka sebesar 0,865 yang berarti itu 86,5% jika diubah ke dalam bentuk persentase. Jadi, variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y sebesar 86,5%. Cukup sekian tutorial uji korelasi Pearson dan uji regresi linear yang bisa saya tunjukkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.